Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada sukacita? Amin. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh disatukan untuk bersama-sama beribadah. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa yang ada dalam surga, kami bersyukur. Engkau yang sudah memberikan hari ini buat kami. Engkau memberikan hari yang baru, nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang baru. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau berikan kesempatan untuk kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah segala pujian penyembahan kami sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan. Kini kami mau duduk diam merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Kau urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menguraikan kebenaran firman-Mu. Dan Kau urapi setiap kami yang menerimanya. Engkau memampukan kami untuk kami boleh memahaminya. Lebih dari itu, mampukan kami melakukannya. Sehingga melalui firman-Mu yang kami dengar, nama-Mu saja yang semakin ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yosua pasal yang ke-14. Yosua pasal yang ke-14, mari kita sama-sama melihat ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita lihat sama-sama. Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah Bapak Ibu Saudara, siang hari ini kita akan sama-sama belajar dari kehidupan Kaleb bin Yefune. Bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup seturut atau sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita lihat ayat 6 sampai ayat 15. Kalau saudara sudah menemukan, kita baca bagian ini bersama-sama. 1, 2, 3. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau hari ini kita punya tema yang sangat menarik, hidup seturut firman, hidup sesuai firman. Nah, hal yang sangat menyedihkan kalau kita amati ada begitu banyak orang Kristen, orang-orang yang sudah ditebus, mereka yang mengatakan sebagai anak Tuhan dalam tanda petik, tetapi hidupnya nggak sesuai dengan firman Tuhan. Saya seringkali ketika khotbah saya katakan, buat saya secara pribadi sebagai hamba Allah, sangat prihatin, sangat sedih kalau ada orang tiap minggu ibadah, tiap minggu bisa jadi melayani Tuhan, tapi ternyata apa? Selingkuh jalan terus. Gak sedikit orang Kristen yang mengatakan dianya anak Tuhan, tapi ternyata apa Bapak Ibu Saudara? Meskipun tiap minggu ibadah, tiap minggu pelayanan, benci, dendam sama orang, jalan terus.
Gak bisa ngampuni orang, jalan terus. Ini hal yang sangat memprihatinkan Bapak Ibu Saudara. Nah mari kita belajar dari kehidupan Kaleb bin Yefune. Bagaimana supaya dalam kehidupan Anda dan saya, dalam perjalanan hidup kita, kita menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya tidak akan khotbah terlalu panjang lebar. Sampai jam 2 cukup ya Boksu ya? Cukup ya? Ada 5 hal yang ingin saya bagikan. Saya rindu sekali bagian ini boleh jadi rema, boleh jadi berkat, jadi kekuatan buat setiap kita. Hal yang pertama, coba kita lihat ayat 6. Ayat 6, kita lihat bagian itu. Yosua pasal 14 ayat yang ke-6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa. Saya suka statement ini nih. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Dalam perjalanan hidup Anda dan saya, apapun masalah yang kita hadapi, apapun pergumulan yang kita hadapi, bagaimana supaya kita jadi orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hal yang pertama, kita perlu tahu firman Tuhan dan kita perlu pegang janjinya Tuhan. Amin. Kita perlu tahu firman Tuhan dan pegang firman itu. Pegang janjinya Tuhan itu. Nah, hal yang sangat menyedihkan kalau kita lihat bagaimana hidupnya orang Kristen bisa sesuai firman kalau dianya sendiri gak pernah tahu firman. Hal yang sangat menyedihkan kalau ada begitu banyak orang Kristen di dalam kehidupannya. Untuk WA sempat, untuk Facebook sempat, untuk Twitter sempat, untuk IG sempat. Tapi ternyata untuk baca firman bilangnya gak sempat. Kita diberikan waktu sama 24 jam. Ada orang yang sempat doa, ada orang yang sempat baca firman, tapi ada banyak orang Kristen bilangnya gak sempat. Itu kembali lagi, hati kita gak rindu ketemu dengan Tuhan. Amin. Amin. Beberapa waktu yang lalu, saya baca satu artikel dan itu saya diberkati lewat artikel itu. Meskipun artikel itu bukan bicara hal yang rohani. Artikel itu bicara tentang gadget, tentang handphone gitu ya. Rupanya di artikel itu dikatakan bahwa masyarakat kita ini mau beli handphone semahal apapun, handphone kita secanggih apapun. Rupanya menurut survei ternyata rata-rata kita mempergunakan kapasitas yang ada di handphone kita cuman 20-30%. Selebihnya kita nggak pakai. Selebihnya kita nggak pakai. Kita pakai handphone untuk apa? Seringkali ya untuk nelpon, WA, paling sekarang foto, betul tidak? Makanya sekarang, warga plus 62 udah nggak boleh lihat tembok rapi dikit atau pagar dikit, foto-foto. Tapi selebihnya seringkali kita nggak pakai kecanggihan handphone kita untuk ini itu dan lain sebagainya, kita nggak pakai. Kenapa sampai itu terjadi? Rupanya ada satu penyakit yang sama di masyarakat kita. Beli handphone secanggih apapun, beli gadget secanggih apapun, gak pernah mau baca manual booknya. Betul atau betul? Tapi saya gak bicara untuk jemaat di Metodis Immanuel. Enggak, di sini enggak. Enggak ada yang ngaku, itu masalahnya kan. Kita seringkali beli gadget mahal-mahal, kenapa kita gak bisa memaksimalkan? Karena apa? Kita gak baca manual booknya. Rupanya ketika saya baca artikel itu, saya kembalikan ke firman Tuhan. Iya ya, Alkitab yang ada di tangan Anda dan saya, ini adalah manual book untuk kehidupan kita. Bagaimana kita melangkah bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa jadi suami yang benar, jadi istri yang benar. Jadi orang tua yang benar, jadi anak yang benar.
Manual booknya firman Tuhan. Nah kalau orang Kristen gak pernah mau baca firman Tuhan, bagaimana kita bisa hidup seturut firman Tuhan? Amin. Halo? Ini penting Bapak Ibu Saudara. Alkitab, firman Allah yang ada di tangan kita mengandung begitu banyak janjinya Tuhan. Kalau kita nggak pernah mau merenungkan firman Tuhan, jangan kaget. Kita jalanin hidup, ngadepin masalah dalam hidup kita. Isinya takut, khawatir, takut, khawatir, takut, khawatir. Karena kita nggak punya pegangan, kita nggak tahu semua janjinya Tuhan. Untuk kita bisa hidup seturut dengan firman Tuhan, hal yang pertama, kita mesti tahu apa yang Tuhan firmankan. Pegang janjinya Tuhan. Amin. Kaleb gak kepalang tanggung. Dia dengar firman itu umur 40. Ketika dia ngeklaim itu, dia ngomong sama Yosua, itu konteksnya bangsa Israel baru mulai masuk tanah Kanaan. Baru mulai bagi-bagi area nih. Untuk tanah warisan mereka. Kaleb ketika bicara sama Yosua itu umurnya 85 tahun. Anda bisa bayangkan 45 tahun firman Tuhan yang disampaikan, yang didengar sama Kaleb juga. Ketika dia disuruh mengintai tanah Kanaan, 45 tahun firman itu diingat. Lah kadang kita khotbah minggu lalu aja udah lupa. Betul nih. Halo? Lah gimana mau hidup seturut firman? Khotbah minggu lalu aja udah lupa. Kalau ditanya sama Boksu Yosua atau mungkin sama hamba Tuhan yang lain, gimana yang khotbah minggu lalu? Isi khotbah minggu lalu apa? Nggak tahu, lupa. Lah gimana mau praktek? Halo? Ini yang pertama. Saya heran kalau lagi khotbah semangat gini kok ya lupa kalau kakinya sakit begitu kan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ini menarik sekali. Saya dikasih tema ini ketika saya mau sampaikan perikop ini, wah saya pun juga semangat sekali Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ayat 7 dan ayat 8. Ini ada hal yang menarik yang kita perlu belajar juga dari hidupnya Kaleb. Ayat 7 dan ayat 8. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Itu tolong digarisbawahi itu. Ya, aku membawa pulang kabar yang sejujur-jujurnya itu. Ayat 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ini yang kedua. Hidup seturut dengan firman. Bukan hanya kita mesti tahu firman Tuhan itu. Kemudian kita pegang segala janjinya Tuhan. Tapi hidup seturut dengan firman artinya apa? Kita mesti jaga hati, pikiran, perkataan kita. Di dalam konteks bagian ini, Tuhan memang menjanjikan bangsa Israel tanah Kanaan. Negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Negeri yang penuh berkat, itu yang Tuhan kehendaki. Kemudian dikirim 12 pengintai. Mengintai daerah yang sama. Mereka pulang bawa hasil-hasil yang sama. Tapi bisa ada 2 laporan yang berbeda. 10 orang berkata kepada Musa, aduh Musa udah jangan maju deh. Orang di sono tinggi-tinggi perawakannya. Makan orang lagi. Kita gak bakalan lah bisa. Nah seringkali kita jalanin hidup ini kenapa kita gak ngalamin kemenangan. Karena seringkali perkataan-perkataan kita sama seperti 10 pengintai. Kita berpikir negatif, berkata-kata negatif. Hati kita isinya dipenuhi ketakutan, kekhawatiran. Kita gak akan ngalamin kemenangan. Beda sama Kaleb dan Yosua. 2 orang ini berkata, enggak kita maju, kita pasti bisa mengalahkan. Tapi 10 pengintai bilang, wah gak mungkin deh. Bahkan mereka menyebarkan kabar busuk. Kalau Anda membaca di dalam kitab Bilangan itu ya. Bapak Ibu Saudara,
di dalam bagian ini Kaleb mengatakan dengan jelas, aku pulang, aku bawa kabar yang benar, yang jujur, aku ngomong jujur. Di ayat 8 dikatakan dia ikut Tuhan sepenuh hati. Ini yang seringkali saya katakan Bapak Ibu Saudara ketika saya menyampaikan firman Tuhan. Jangan jadi orang Kristen cuman sekedar cukup tiap minggu ke gereja, tiap minggu pelayanan, tapi ternyata hati pikiran kita gak diberesin. Saya seringkali sampaikan dimanapun saya berkhotbah. Saya suka katakan, saya gak kaget orang Kristen di gereja nampak baik. Kalau ketemu, shalom, Tuhan berkati. Ketawa aja ada ketukannya, ha, ha, ha. Kayaknya jaim banget. Tapi ternyata hati pikiran kita dipenuhi benci, dipenuhi dendam. Hati pikiran kita dipenuhi kemarahan, gak mau saling ngampuni. Bagaimana kita bisa hidup seturut dengan firman? Mari kita bereskan hati dan pikiran kita. Suami istri perlu belajar ada kejujuran di dalam rumah tangga kita. Amin. Orang tua sama anak perlu ada kejujuran. Bukan hanya kita di gereja nampak baik, tapi waktu kita di dalam pekerjaan, dalam bisnis, mari kita belajar ada kejujuran. Ya orang dagang mesti dapat untung betul, tapi kan gak perlu nyebutin modalnya. Betul tidak? Tapi jangan sampai barang KW3 kita bilang KW1, itu nipu orang. Tuhan gak mau hidup kita seperti itu. Nanti nama toko kita, nama PT kita, waduh Kristen banget. Tokonya namanya Haleluya. Tapi ternyata timbangan 1 kilo jadi 8 on. Hanya di Indonesia yang bisa begitu. Bapak Ibu Saudara, beresin hati pikiran kita. Mari beresin perkataan kita, belajar kita jadi orang yang jujur. Amin. Saya kalau khotbah saya suka katakan begini. Buat saya secara pribadi, gak mudah kalau seumpama saya pelayanan, saya khotbah, istri saya ikut. Kebetulan hari ini istri saya ikut. Tapi kadang-kadang anak-anak saya juga ikut. Anak saya ada 3. Kalau saya khotbah, istri ikut, anak-anak ikut, buat saya, itu saya seringkali sampaikan, itu gak mudah. Karena apa? Kalau saya khotbah, begitu semangat, begitu antusias, saya bisa aja khotbah bagus. Wih, poin-poinnya bagus. Tapi kalau di rumah nggak praktek, jangan sampai nanti istri saya, suamiku khotbah jago, di rumah pret. Jangan sampai nama saya Samuel Pristiwantoro ganti Samuel Pret. Saya sekarang udah mulai berani menyampaikan kepada anak-anak saya, khususnya ketika pandemik terjadi, dimulai 2020 kemarin, kita tiap hari Minggu kita ibadah bareng. Biasanya kita ibadah jam 10 atau setengah 11. Tapi karena pagi ini saya ada pelayanan, kita udah bilang, ibadahnya kita sore ya. Kita biasanya ibadah sore, saya, istri saya, 3 anak saya sama mbak. Karena mbak saya juga anak Tuhan. Dan kalau hari Rebo atau hari Kamis, kita komsel bareng di rumah. Dan rupanya apa Bapak Ibu Saudara, saya mulai berani sampaikan kepada anak-anak saya khususnya. Saya bilang, Papa bisa aja jadwal khotbahnya Papa penuh. Papa kayaknya khotbah kemana-mana. Tapi yang paling tahu hidupnya Papa itu Mama, kamu bertiga dan juga Mbak Jelly. Kalau Papa khotbah semangat, khotbah bagus di gereja, tapi ternyata di rumah hidupnya Papa gak benar. Kalau di dalam hidupnya Papa ternyata ada perempuan lain selain Mama. Percuma itu semua jadwal khotbah. Itu namanya bukan pelayanan. Itu Papa cuman pekerjaan sebagai pengkhotbah. Bukan melayani Tuhan. Karena hidupnya Papa gak benar. Mari kita belajar setiap kita yang ada di tempat ini. Ini tadi ada begitu banyak yang melayani Tuhan. Baik greeters, ushers. Ada kolektan, mungkin pemain musik, multimedia, WL, singer, semuanya. Mari kita belajar. Kita bisa aja nampaknya aktif di dalam pelayanan. Tapi ketika hati pikiran kita gak beres di hadapan Tuhan. Gak ada berkatnya itu semua. Gak ada yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Amin.
Kita melayani bukan memenuhi jadwal, no, bukan itu esensinya. Tapi mari kita belajar, punya hati, pikiran yang benar. Punya perkataan yang benar. Amin. Amin. Halo. Aminnya kayaknya berat banget ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Hidup seturut firman. Berarti kita mesti jaga hati kita, pikiran kita, perkataan kita. Yang ketiga, masih kuat? Kalau nggak kuat kita tutup dalam doa. Masih kuat ya? Oke, yang ketiga. Coba kita lihat. Di dalam ayat yang ke-10, ini ada statement yang menarik yang kita bisa belajar. Bagaimana Kaleb ini menjadi orang yang benar-benar pegang janjinya Tuhan. Dia hidup seturut dengan firman itu. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Ini yang menarik. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ini yang menarik. Di dalam bagian ini dikatakan, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Ini yang ingin saya bagikan, ini poin yang ketiga. Kalau kita mau jadi pribadi yang hidup seturut dengan firman Allah, maka di dalam perjalanan hidup kita tolong ingat Bapak Ibu Saudara, jangan cuma terfokus kepada masalah yang belum selesai, jangan. Kaleb boleh dikatakan, Kaleb tahu bahwa firman Tuhan mengatakan Tuhan mau kasih tanah Kanaan. Tapi Anda bisa bayangkan kalau Anda di situasinya Kaleb, tahu persis bahwa Tuhan mau kasih tanah Kanaan, tapi ternyata selama 40 tahun mereka muter di padang gurun. Jalan ke sana kemari, kok nggak nyampe-nyampe ya. Bisa jadi Kaleb juga stres. Tuhan katanya mau kasih tanah Kanaan. Mana ya negerinya, kok nggak nyampe-nyampe. 40 tahun loh. Tapi ternyata di dalam bagian ini ada hal yang indah dalam kehidupan Kaleb. Rupanya Kaleb berkata kepada Yosua, Tuhan memelihara hidupku. Kaleb bukan hanya terfokus tanah Kanaan yang belum dimasuki, bukan hanya itu. Tetapi selama dia menjalani kehidupan di padang gurun, masalah demi masalah dihadapi, pergumulan demi pergumulan dihadapi, Kaleb boleh melihat pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan Kaleb. Amin. Ini yang harusnya kita sadari sama-sama. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara, Anda menjadi orang yang rajin untuk doa. Anda menjadi orang yang rajin merenungkan firman Tuhan. Anda tahu janjinya Tuhan. Anda tahu kebenaran firman Tuhan. Anda jadi orang yang taat kepada firman Tuhan. Tapi mungkin masalahmu belum diselesaikan hari ini oleh Tuhan. Jangan cuma terfokus kepada masalah yang belum selesai. Tapi mari kita melihat hari demi hari Tuhan tetap pelihara hidup kita. Amin. Hari demi hari Tuhan tetap berkati kita. Kalau kita boleh melalui pandemi selama 2 tahun ini, Bapak Ibu Saudara, mari belajar bersyukur kepada Tuhan. Saya sendiri dengan istri boleh dikatakan kita ngalamin prosesnya Tuhan yang luar biasa banget Bapak Ibu Saudara. Dimulai dari Juni 2019 kita diizinkan sama Tuhan ngalamin ditipu sama orang dan akhirnya apa? Tabungan kita yang segitu-segitunya yang kita pikir ya udahlah. Coba nanti kalau tabungan ini bisa ngembang, bisa DP rumah lagi. Karena tadinya saya punya rumah terus kita jual karena kita pindah ke New Zealand, pengennya tetap di sana. Tapi mertua nangis-nangis jadi pasukan ditarik mundur lagi. Balik ke Indonesia lagi. Jadi akhirnya saya ngontrak di sini dan rupanya ya udahlah dengan tabungan yang ada coba kita kembangin lagi untuk nantinya DP rumah. Rupanya Tuhan izinkan ngalamin ditipu. Sampai boleh dikatakan dalam tanda petik kehidupan saya dan istri udah bangkrut Bapak Ibu Saudara. Udah habis bis, udah gak punya apa-apa.
Mau nggak mau, kita mesti mulai berpikir ke depan, lihat ke depan. Mobil dijual buat sampai bayar kontrakan rumah. Saya ingat banget tuh 2019, udah mobil dijual karena masih banyak nilainya begitu, sisanya jadi dikit banget, buat bayar kontrakan juga kurang. Asuransi kita cut karena kita nggak punya uang lagi. Dan lebih lagi sampai hal yang paling esensi, yaitu sekolahnya anak-anak sempat kita mau keluarin. Sempat ada wacana, kita udah ngobrolin, apa sekolahnya anak-anak kita keluarin aja ya, karena kita nggak ada biaya lagi nih. Apa yang kita bisa hemat, kita hemat dulu deh. Bapak Ibu Saudara, karena 2020 juga semua jadwal khotbah di cancel, karena kondisi pandemi, istri saya nggak kerja, sempat kelabakan. Tapi rupanya sampai detik ini, kalau ternyata kita masih bisa ada, saya cuma bisa katakan Tuhan itu keren banget. Tuhan itu keren, caranya Tuhan itu luar biasa. Bahkan di bulan Maret yang lalu, 2021, di awal Maret Tuhan izinkan saya ngalamin kecelakaan. Gara-gara ngindarin orang yang nyebrang mendadak. Jadi akhirnya saya sama anak saya kebanting begitu, dan saya pakai motor NMAX. Jadi saya ketimpa NMAX dan kaki saya kiri tulangnya patah. Saya ingat banget hari itu saya cuma punya uang 500.000 Bapak Ibu Saudara. Asuransi nggak ada, BPJS kita juga belum masuk. Ketika saya diangkat sama orang-orang dipinggirin, saya ingat banget itu saya digeletakin di pinggir jalan begitu sambil nunggu adik ipar saya jemput. Sambil ngelihat betis saya yang udah bengkok begitu. Saya cuma doa di pinggir jalan, Tuhan, aku nggak tahu lagi mesti gimana. Bener-bener aku nggak ngerti Tuhan. Aku nggak mau marah, aku nggak mau komplain, aku nggak mau bersungut-sungut. Aku tetap yakin di balik semuanya ini pasti ada maksudnya Tuhan yang baik. Tapi aku nggak ngerti Tuhan. Kalau sampai aku mesti masuk rumah sakit dioperasi, biayanya dari mana Tuhan? Saya ingat banget duit saya cuma 500.000 Bapak Ibu Saudara. Beli token listrik aja kurang hari itu. Tapi rupanya kalau sampai saya bisa masuk rumah sakit, operasi segala macam, bantuan dari sana sini, bahkan sampai rawat jalan, sampai hari ini saya ada. Dokter yang nanganin saya juga setiap kali kalau saya ketemu dokter untuk kontrol, dokternya nggak mau dicas Bapak Ibu Saudara. Saya cuma lihat semuanya itu caranya Tuhan. Nah siang hari ini saya mau katakan simpel, belajar dari hidupnya Kaleb. Kaleb tahu firman Tuhan, betul. Kaleb tahu janjinya Tuhan bahwa bangsa Israel mau dikasih tanah Kanaan, betul. Tapi Kaleb bukan hanya terfokus pada tanah Kanaan, enggak. Sementara di padang gurun 40 tahun, sana sini ngalamin masalah, ngalamin kesulitan. Kaleb tahu persis Tuhan pelihara hidupnya dia. Ini yang ketiga. Kalau kita hidup seturut dengan firman Allah, kita pegang janjinya Tuhan, maka hari-hari yang kita jalani, kita tetap akan menyadari pemeliharaan Tuhan itu sempurna buat kita. Amin. Kadang-kadang kita ngerasa bersungut-sungut, Tuhan kenapa sih hidupku kok susah? Kenapa sih hidupku kok gak enak seperti orang itu? Orang ini enak, orang ini enak, orang ini enak. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Dalam hidup kita itu apapun yang terjadi, belajar untuk mengucap syukur. Seperti sekarang mungkin Bapak Ibu Saudara, kalau seumpama Anda naik tangga, Anda jalan normal, Anda ngerasanya biasa aja. Tapi ketika kita pernah mengalami kaki yang patah, bisa berdiri seperti sekarang, gak pakai tongkat, rasanya udah bersyukur banget. Itu udah rasanya, waduh puji Tuhan, progresnya udah luar biasa. Gak cuma ada suster ngesot Bapak Ibu Saudara. Tapi bulan Mei kemarin juga sempat ada pendeta ngesot Bapak Ibu Saudara. Saya untuk naik tangga itu gak bisa. Gak bisa, kaki ini gak bisa ditekuk, harus tetap lurus. Jadi kalau gak dipegang istri saya atau anak saya atau mbak saya mesti dari satu anak tangga ke anak tangga yang lain ngesot. Oleh sebab itu dalam hidup kita, mari kita belajar bersyukur. Bersyukur, ada pergumulan apapun, ada permasalahan apapun, mari kita belajar bersyukur. Hari demi hari dalam hidup kita, Tuhan tetap pelihara kita. Amin.
Amin. Ini ada anak-anak nih di sini. Kadang-kadang kalau kita ngurusin anak, kadang-kadang, wih, jengkel marah sama anak susah, nggak bisa diem. Bapak Ibu Saudara, kita yang diberikan anak-anak oleh Tuhan bersyukur. Ngurus anak capek betul, tapi bersyukur. Itu sebuah keindahan. Banyak orang nikah pengen punya anak, nggak punya-punya. Betul tidak? Itu cuma perkara mindset kita aja. Bersyukur. Makanya saya sekarang saya punya anak 3. Nomor 1 15 tahun. Cuma udah lebih tinggi dari saya, tinggi 183. Nomor 2 SMP kelas 2, 13 tahun. Nomor 3 cewek, baru kelas 5 SD. Isinya sekarang saya sama istri cuma jadi wasit. TV berebut, apa-apa berebut. Tapi saya cuma mikir, ya kadang-kadang, bisa nggak berantem? Bolak-balik cuma gitu isinya. Tapi saya sama istri seringkali bilang, ya bersyukur. Kita menikmati tumbuh kembang anak-anak kita. Amin. Makanya saya kadang suka ngomong sama anak-anak saya, Papa bersyukur ya. Kalau firman Tuhan bilang besi menajamkan besi, manusia menajam sesamanya. Papa juga diajar. Papa ditajamkan sama Tuhan ya melalui kamu nih. Yang kadang-kadang, tapi bersyukur. Tuhan pelihara hidup kita. Amin. Tolong bilang sama kanan kiri Anda, jangan amin-amin doang, makanya jalanin. Siapa tahu sebelah Anda itu cuma amin-amin tapi nggak mau jalanin gitu kan. Sadari pemeliharaan Tuhan. Yang keempat, kita lihat yang keempat. Di dalam ayat yang ke-11, di dalam bagian itu dikatakan, pada waktu ini aku masih sama kuat. Saya suka kalimat itu. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ini yang keempat. Orang yang hidup seturut dengan firman Tuhan, orang yang tahu firman Tuhan, orang yang pegang janjinya Tuhan, maka hidupnya akan dipenuhi semangat. Anda bisa bayangkan, ini yang ngomong bukan remaja umur 17-18 tahun. Tapi ini yang bicara kakek-kakek umur 85 tahun, Bapak Ibu Saudara. Anda bisa bayangkan. Ini kakek-kakek funky banget. Umur 85 tahun masih nantangin untuk perang. Udah Yos, kasih Yos pegunungan ini. Aku mau ngadepin orang-orang di situ. Dulu umurku 40, sekarang 45. Oh, semangatku masih tetap sama. Aku masih sama kuat. Dahsyat. Ini yang penting kita miliki. Ketika kita jalanin hidup ini, kalau kita tahu firman Tuhan, kita pegang firman itu, kita hidupi firman itu, maka saya yakin dan percaya hidup kita akan penuh semangat. Masalah boleh ada, tapi gak ada satupun yang bisa menggoncangkan iman kita. Amin. Amin. Tetap miliki semangat. Saya suka sekali dan saya nggak pernah bosan kalau khotbah tentang Daud melawan Goliat. Ini Daud, ini Goliat. Lawan yang nggak seimbang. Buah apel di air payau, nggak level lah ya. Betul tidak? Ini gembala kambing domba, ini asli tentara. Ini bawaannya ketapel, ini bawaannya lembing. Beda Bapak Ibu Saudara, beda. Goliat menghina Daud, Goliat berkata, kamu kira aku anjing, kamu ngadepin aku cuman bawa ketapel. Goliat cuman lihat ketapelnya Daud, tapi Goliat lupa imannya Daud. Tapi Anda lihat perkataan Daud beda banget. Daud berkata, hari ini aku akan penggal kepalamu. Itu perkataan Daud. Daud gak berkata-kata tentang kekalahan. Daud berkata-kata tentang kemenangan. Beda sama Saul. Meskipun Saul itu raja, punya tentara, punya senjata. Tapi Saul isi perkataannya bukan kemenangan tapi kekalahan. Saul berkata kepada Daud apa? Kamu gak tahu siapa yang kamu lawan. Kira-kira kan begitu. Betul tidak? Saul ngeper ngadepin Goliat.
Saul takut, Saul khawatir. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi Goliat di dalam kehidupanmu hari-hari ini? Apa yang menjadi Goliat permasalahanmu hari-hari ini? Ketika engkau tahu dengan siapa engkau berjalan. Ketika engkau tahu segala janjinya Tuhan bagi hidupmu. Maka apapun masalah kita nggak perlu takut. Amin. Saya bukan dari kecil Kristen. Saya baru kenal Kristus ketika tahun 87. Waktu itu STM kelas 2. Saya cuman hidup jadi tukang kebun. Di STT Iman tuh di Kebayoran Baru Wijaya 1 nomor 29. Ibu saya cuma jadi tukang masak di STT Iman. Saya cuma tinggal di rumah petakan 2,5 kali 3 meter. Tadinya hidupnya miskin, miskinnya udah mentok, udah gak bisa lebih miskin. Ketika saya lagi nulis skripsi di Iman gak ada pelayanan, saya sempat jadi pengamen Bapak Ibu Saudara. Di PPD 21 Blok M Ciputat. Seringkali kalau saya khotbah saya bilang, saya nggak tahu ke depan hidup saya seperti apa. Tapi sekarang kalau saya tengok lagi ke belakang, kalau dari tahun 87 Tuhan pelihara hidup saya sampai sekarang, 2001. Masa sih ke depan Tuhan nggak pelihara? Kalau saya kutip kalimatnya Gus Dur, gitu aja kok repot. Amin. Kalau kemarin-kemarin Tuhan pelihara, pasti ke depan Tuhan juga pelihara. Oleh sebab itu tetap miliki semangat. Kita ngalamin masalah gak cuma sekarang. Kita ngalamin pergumulan kan gak cuma sekarang. Dari dulu-dulu juga ngalamin masalah kan. Kalau kemarin-kemarin Tuhan selesaikan masalah kita, masa sih ke depan Tuhan gak selesaikan. Oleh sebab itu mari tetap miliki semangat. Amin. Yang kelima, yang terakhir. Haleluya. Kalau bicara terakhir mukjizat terjadi. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan. Yang duduk miring sambil ngeces langsung ditegakkan. Begitu kan? Khotbah dimanapun pokoknya kata-kata pendeta yang paling penuh urapan adalah kata terakhir. Kalau pendeta udah bilang terakhir mukjizat terjadi. Betul tidak? Yuk kita lihat ayat 14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Ini yang kelima. Kaleb bukan hanya tahu firman Tuhan, bukan hanya dia pegang janji Tuhan dan dia hidupi firman itu. Tapi hasil akhirnya di poin yang kelima, Kaleb mengalami apa yang Tuhan janjikan. Dari 12 pengintai yang diutus, 10 orang kasih laporan negatif, 10 orang itu gak ada yang masuk tanah Kanaan. Cuman Kaleb dan Yosua. Dari sekian banyak bangsa Israel yang keluar dari Mesir, mereka dijanjikan masuk tanah Kanaan, tapi karena mereka gak taat di padang gurun, habis mereka semua. Dibantai habis oleh Tuhan. Cuman Kaleb dan Yosua yang masuk tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya. Ketika Anda dan saya, kita jadi orang-orang yang sungguh-sungguh pegang teguh janji Tuhan. Kita hidupi firman itu. Kita praktekkan dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya. Kita bukan cuma jadi orang-orang Kristen yang tahu firman Tuhan. Tapi ngalamin segala janjinya Tuhan. Ngalamin mukjizat demi mukjizat. Ngalamin kuasanya Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Biarlah 5 hal ini boleh jadi berkat, boleh jadi kekuatan buat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh belajar dari kehidupan Kaleb. Biarlah kami bukan hanya menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sekedar tahu kebenaran firman-Mu, tapi biarlah kami boleh sungguh-sungguh memegang janji-Mu. Kami mau menghidupi firman-Mu. Kami mau mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang mengalami segala janji Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang tetap memiliki semangat, antusias. Bukan karena kami kuat, tapi karena kami berjalan dengan Allah yang dahsyat. Dan biarlah hari demi hari yang kami jalani. Kami bukan bersungut-sungut akan semua masalah kami. Tapi biarlah kami boleh tetap bersyukur. Karena di balik setiap masalah kami melihat Tuhan tetap pelihara hidup kami. Tuhan, suara hamba-Mu terbatas.
Kata-kata hamba-Mu, bahkan cara hamba-Mu menguraikan firman-Mu begitu terbatas. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi rema, menjadi berkat kekuatan bagi setiap jemaat-Mu. Dan Engkau memampukan kami untuk kami mempraktekkannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.